Puji Tuhan, selamat malam Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih di rumah masing-masing. Selamat tahun baru semuanya Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Kami boleh tiba di tahun yang baru ini, semua karena Engkau Tuhan. Semua karena pertolongan, perlindungan-Mu ya Yesus, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kehidupan kami di sepanjang tahun yang akan kami lalui ini, terus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami akan mulai ibadah kami. Pimpin ya Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai. Biar Roh Kudus yang bekerja di hati pikiran kami. Sekalipun kami berjauhan tempat ya Tuhan. Sekalipun di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat kami. Karena kami datang dengan sungguh-sungguh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami semua yang mendengar firman-Mu, yang datang beribadah pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Ibu-Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah, sebelumnya mari kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai pada malam hari ini. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku.
puji Tuhan ibu-ibu, kita ada sampai pada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yang kita akan pelajari adalah Allah di sepanjang usia manusia. Ya, kalau kita boleh ada pada malam hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita baca yang akan kita pelajari malam hari ini yang tertulis di dalam Yesaya 46 ayat 4a. Ya. Yesaya 46 ayat 4a. Firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendongkan. Haleluya. Firman Tuhan ini berkata, sampai masa tua kita, sampai rambut putih, Tuhan menggendong kita. Amin, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur sepanjang masa hidup kita, Tuhan ada. Ya, kita pelajari bagaimana terjadinya ada manusia di muka bumi ini. Tentunya kita ingat akan pelajaran di hari-hari penciptaan. Ya, yang pertama, kapan Tuhan menciptakan manusia, yaitu di Kejadian 1 ayat 26. Mari kita baca ibu-ibu di Kejadian 1 ayat 26. Ini adalah hari-hari penciptaan ya. Kita sudah tahu itu semua. Yang di Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, Allah yang berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, dari awal tentunya kita sudah tahu Tuhanlah yang menjadikan kita, yang menciptakan kita serupa dengan gambarnya Tuhan. Ya. Kita ini semua, sekalipun ada laki-laki, ada perempuan, menurut firman Allah, kita segambar dengan Tuhan. Haleluya. Kita lihat lagi, kapan lagi Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita lihat di Mazmur 139 ayat 13. Ya. Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya. Allah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi, Raja Daud, pemazmur berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadian kita ajaib dan dahsyat ibu-ibu. Tuhan yang menenun kita, membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi bermacam-macam suku, ya, bermacam-macam warna kulit manusia. Itu semua ditentukan oleh Tuhan. Ya. Itu semua seizin Tuhan. Tuhan yang menenun, Tuhan yang membentuk dari kandungan ibu. Tuhan yang memberi warna kulit. Ya, sekalipun di hari-hari modern seperti sekarang ini, yang warna kulit hitam maunya putih. Yang kulitnya putih
maunya hitam, atau hari-hari ini trennya dibilang pengen eksotis, warna-warna coklat kehitaman gitu. Memang manusia banyak selera, Ibu. Tetapi kembali kita ke firman Allah. Tuhanlah yang membentuk, Tuhanlah yang menenun. Seperti kita lihat artis-artis di Amerika, warna kulit hitam pengen disuntik putih. Tapi tetap aja dia kelihatan bahwa dia asalnya Tuhan sudah menenun dia menjadi warna kulit hitam. Sekalipun disuntik putih, tetap aja dia kelihatan bahwa dia rasnya adalah ras warna kulit hitam. Ya. Tidak bisa dikelabui ciptaan Tuhan. Tidak bisa dirubah 100%. Tetap ketahuan. Karena ciptaan Tuhan itu adalah yang asli. Ciptaan Tuhan itu yang abadi. Tak akan bisa dirubah oleh manusia. Ya. Tuhan, coba kita lihat lagi di dalam Mazmur 139 ayat 16a. Ya. Mazmur 139 ayat 16a. Apa kata bunyi firman Allah di sana? Matamu melihat selagi aku bakal anak. Tuhan melihat bakal anak. Kalau tadi di yang sebelumnya kita baca firman Allah bahwa Dia yang menenun kita, buah pinggang kita ditenun oleh Tuhan. Tuhan yang membentuk kita. Dibentuk, ada yang hidung mancung, ada yang ganteng, ada yang macam-macam. Dan ayat ini berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak. Tuhan melihat. Ya. Tuhan melihat, sekalipun dalam rahim ibu, dalam kandungan ibu, tapi Tuhan melihat kita menjadi bakal anak. Kita mau menjadi seorang wanita atau menjadi seorang laki-laki, Tuhan tahu. Ya, sekalipun hari-hari ini ada anak bayi tabung katanya. Bayi tabung. Tentunya kita percaya akan kebenaran firman Tuhan bahwa segala sesuatu terjadi itu seizin Tuhan. Bayi tabung itu pun kita percaya itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi kehidupan, napas kehidupan di bayi tabung itu, tidak akan menjadi anak. Tidak akan ada kehidupan di sana. Tidak akan bernapas. Tapi karena Tuhan yang berkenan, Tuhan yang memberi napas kehidupan. Puji Tuhan. Kemudian kita mau lihat lagi dibaca Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b. Ya. Apa yang tertulis di sana? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b ini kita diingatkan bahwa kita disertai Tuhan sampai pada akhir zaman. Sampai akhir zaman Tuhan menyertai kita. Jadi selama kita hidup, selama kita ada di muka bumi ini, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana pengakuan pemazmur Raja Daud. Kita baca di Mazmur 139 mulai dari ayat 1. Mazmur 139 dari ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana.
Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ya. Kemanapun kita pergi, ya, ke ujung bumi manapun, Raja Daud pemazmur katakan, ke dunia orang mati pun, Tuhan ada di sana. Kemana saja kita pergi. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang Maha Tahu, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mau siang, mau malam, mau tidur, mau bekerja, kemana saja kita pergi, Tuhan ada. Itulah sebabnya kita bersyukur kita memiliki Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang selalu peduli, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita bangga, kita bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Siang malam, kemana saja kita pergi. Di masa-masa pandemi seperti ini, Ibu, kita bersyukur. Harus bersyukur. Jangan mengeluh. Ini pun seizin Tuhan. Supaya kita apa? Semakin setia mencari Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Kalau dulu kita mungkin banyak waktu bepergian. Banyak waktu untuk pergi dengan sesuka hati kita. Sekarang kita ganti dengan waktu-waktu itu untuk mencari hadirat Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Membaca firman Allah. Melekat kepada Tuhan. Kita bersyukur. Tuhan izinkan pandemi ini terjadi. Supaya kita mencari Tuhan. Membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu ada di sepanjang kehidupan kita. Kita tidak perlu takut. Gak usah gelisah. Tidak ikut-ikutan ngomel. Tidak sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Selalu gelisah. Selalu takut. Kita, umat-umat Tuhan, yang sudah tahu akan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur. Kita berterima kasih. Bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mulai dari kandungan ibu. Kita dibentuk oleh Tuhan. Ditenun oleh Tuhan. Kita mau menjadi anak, Tuhan tahu. Kita menjadi laki-laki atau menjadi seorang wanita, Tuhan tahu. Bahkan di ayat topik kita pada malam hari ini, di Yesaya 46 itu, sampai rambut putih pun, sampai masa tua kita, Tuhan ada. Tuhan menggendong kita, ibu-ibu. Menggendong. Betapa sayangnya Tuhan pada kita. Coba ingat, ibu lagi menggendong anak. Betapa sayangnya kita sama anak-anak. Pada bayi, ibu-ibu yang di rumah yang lagi ngomong cucunya. Betapa sayangnya ibu sama cucu. Begitu juga kita di hadapan Tuhan. Kita digendong Tuhan. Firman Allah yang berjanji. Tuhan tidak pernah ingkar dari janjinya. Tuhan menepati janjinya. Kalau firman Allah berkata, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, Tuhan menggendong kita. Kita bersyukur. Itu benar. Benar, ibu-ibu. Kita boleh ada sampai malam hari ini. Kita sehat. Itu karena Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang menggendong kita. Tuhan yang mengomong kita. Makanya kita sehat. Puji Tuhan. Kemana kita bisa lari? Tidak bisa lari, ibu. Raja Daud aja tidak bisa lari. Kemana pun, ke ujung bumi mana. Sampai dikatakan ke dunia orang mati pun. Tuhan tahu. Sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Justru kita bangga dan bersyukur kalau Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tentunya untuk apa, ibu-ibu? Ya,
Bukan berarti kalau kita sudah digendong Tuhan sepanjang hidup kita, mulai dari kandungan ibu di tenun bakal anak, sampai pada masa tua kita, sampai rambut putih kita digendong oleh Tuhan. Untuk apa? Tentunya untuk amanat yang tadi udah kita baca ujungnya. Tapi kita baca, apa sih amanat agung? Ayat hafalan, kita sudah tahu semuanya itu. Yaitu tadi, di Matius 28 ayat 20. Ya. Matius 28 ayat 20, saya baca dari ayat 19. Ini adalah amanat agung. Ya. Tuhan menggendong kita. Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Tentunya bukan untuk hanya bersantai-santai untuk pribadi kita sendiri, tidak. Tetapi ada tugas yang mulia. Ada amanat agung dari Tuhan. Apa? Ya, kita tahu semua, mari kita baca di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung dari Tuhan. Ya. Ibu-ibu, sekarang ini adalah masa pandemi. Bukan berarti kita pergi ke ujung bumi, pergi ke pasar, pergi ke mana, tidak. Bagaimana mau pergi? Ini masa pandemi. Kita dibatasi, tidak boleh, ya. Tentu kita sudah mengerti di mana kita berada saat ini. Mungkin dalam rumah tangga kita, mungkin ibu-ibu masih ada yang bekerja, harus bekerja. Ibu-ibu mungkin masih ada yang harus membuka usaha. Disitulah kita yang melakukan firman Allah, melakukan perintah Allah yang seharusnya kita lakukan. Tentu apa? Itu kebenaran firman Tuhan. Kita ingat akan pujian yang berkata, Yesus, kau adalah kebenaran. Tentu kita di setiap kehidupan kita. Ini amanat agung. Bukan berarti kita harus pergi seperti sesuai dengan huruf yang tertulis di sini. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh. Oh tidak. Itu bukan talenta kita. Itu bukan bagian kita. Kita diberikan Tuhan bermacam-macam talenta. Ada dikasih 1 talenta, ada 2, ada 5. Jadi yang Tuhan percayakan bagi kita, itu yang kita kembangkan. Ya, mungkin ada ibu-ibu di rumah bisa berdoa, di tempat bekerja berdoa sambil memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Tentunya dari segala perkataan, tindak, laku kita, orang lain akan melihat bahwa kita adalah orang percaya, orang benar, karena kita orang benar, karena kita melakukan kebenaran firman Allah. Karena Yesus adalah kebenaran. Ya ibu-ibu yang kekasih, biarlah selama kehidupan kita bersyukur. Kita tidak perlu takut. Ya, di masa-masa pandemi kita tidak perlu takut apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, yang menjadi kewajiban kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang diamanatkan oleh pemerintah. Kita lakukan itu. Tapi jangan lupa juga amanat agung dari Tuhan kita. Memperkatakan firman Allah. Dimanapun kita berada. Masih ingatnya, kita ingat sudah menjadi ayat hafalan. Bahwa kita ini adalah surat yang tertulis. Surat yang terbuka. Semua orang bisa membaca. Dari perilaku kita, dari cara kita ngomong, dari perbuatan kita, Tuhan melihat, orang lain melihat bahwa kita adalah orang-orang benar. Karena Tuhan kita, Tuhan yang benar. Puji Tuhan ibu-ibu, biarlah kita senantiasa bersyukur dan melakukan kebenaran firman Allah. Di mana saja kita berada. Ya, sebagai seorang ibu, perkatakan firman Allah. Mungkin ibu-ibu sedang menjaga anak-anak, menjaga cucu di rumah, perkatakanlah senantiasa firman Allah. Ya, jangan ada kata-kata yang lain, kata-kata yang kotor. Usahakanlah dari mulut bibir kita ini keluar firman Allah. Puji Tuhan, supaya kehidupan kita
di masa tua kita, sampai rambut kita memutih, kita boleh menjadi berkat. Ya. Sehingga Tuhan kita yang dipuji, dipermuliakan. Tuhan kita ditinggikan, Tuhan kita diagungkan. Puji Tuhan ibu-ibu, terima kasih. Biarlah kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Kita boleh beribadah di gereja kita bisa jabat tangan, kita bisa ngobrol, kembali seperti biasa, ya. Kita berdoa dan membantu pemerintah. Sekarang ini bukan 3M lagi, tapi sudah menjadi 5, ya. 5M, ya, ditambah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjauhi keramaian. Sekarang udah 5M. Kita ikut. Ini yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah di tengah-tengah negara kita. Selain kita berdoa, tentunya berdoa adalah tugas kita. Ya, puji Tuhan. Mari sebelum kita akhiri ibadah pada malam hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami bangga bahwa Tuhan ada di sepanjang kehidupan kami. Dari kandungan ibu kami, Engkau sudah menenun, sudah membentuk kami. Sampai kami di masa tua kami, sampai memutih rambut kami, Tuhan menggendong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya kami berdoa memohon kepadamu, mampukan, kuatkan kami melakukan firman Allah, sehingga firman-Mu itu menjadi kehidupan kami, menjadi gaya hidup kami. Kemana kami pergi, kemana kami berada, firman-Mu selalu kami perkatakan, sehingga Tuhan lah yang dipuji, ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Selamat malam. Haleluya.